Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan pasti pernah merasakan bekerja dari pagi hingga malam sampai lupa untuk meluangkan waktu untuk beristirahat, untuk olahraga, atau bahkan untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Hal ini tidak jarang untuk membuat kita lelah, stres, atau bahkan kehilangan semangat. Dalam hal ini kita semua dapat merasakan bahwa kita sebenarnya ingin memiliki kehidupan yang produktif dalam hal bekerja atau belajar. Tapi di sisi lain kita juga tetap ingin memiliki hidup yang sehat dan juga bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan hal ini tidak hanya terjadi kepada pekerja kantoran saja, tapi kepada mahasiswa, kepada pekerja freelancer maupun semua orang yang hidup di era digital yang serba cepat seperti sekarang ini. Dan hal ini menunjukkan bahwa work-life balance bukan lagi sekedar isu gaya hidup, tapi juga sesuatu yang sudah melekat pada hidup kita pada saat ini. Dan sekarang kami akan mempresentasikan salah satu solusi dari hal tersebut yang telah kami rancang dalam proyek Work-Life Balance. Hal ini semoga dapat membuat kita sadar bahwa teknologi itu bukan menjadi penghambat dalam kehidupan produktif, tapi justru untuk membantu kita dalam hal tersebut. Baik, mari kita mulai. Mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan tim dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azul Sultan Aulia Wahab sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah selaku presenter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofaladia sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Adi Sutopo sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Setiara Putu sebagai presenter. Baik, mari kita masuk ke agenda pembahasan dari presentasi kali ini. Yang pertama ada kesepahaman pada pendefinisian masalah. Lalu yang kedua ada akar permasalahan. Yang ketiga ada visi dan arah pengembangan. Lalu yang keempat ada stakeholders dan juga lingkup proyek. Dan yang terakhir ada identifikasi kendala. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi pertama. Oke, yang pertama itu ada kesepahaman pada pendefinisian masalah. Nah, jadi masalah utama yang ingin kita selesaikan itu apa aja sih? Nah, jadi ini adalah masalah-masalah yang ingin kita selesaikan. Yang pertama itu ada banyak orang kesulitan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan, istirahat, keluarga maupun aktivitas dia sendiri. Nah, jadi sulit memanage waktu. Makanya itu adalah masalah utama yang ingin kami selesaikan. Selanjutnya itu tidak ada sistem terstruktur yang membantu mengatur antara jadwal, reminder, serta memberikan evaluasi keseimbangan hidup. Yang dimana ketika kita nggak punya jadwal planning, maka kegiatan yang kita lakukan itu akan berantakan. Dan juga selanjutnya reminder, jika kita udah punya jadwal namun tidak ada reminder, kita bisa saja lupa. Makanya itu masalah yang bisa selesaikan juga. Nah, selanjutnya serta memberikan evaluasi keseimbangan hidup. Apakah udah balance nih, udah semuanya terlaksana? Nah, terus yang ketiga itu ada tingginya beban kerja atau distraksi digital membuat pengguna sering overwork atau tidak produktif. Jadi jam kerja yang berlebihan itu membuat tidak produktif. Nah, jadi aplikasi ini hadir sebagai solusi untuk membantu pengguna menjaga keseimbangan antara aktivitas kerja dan personal. Nah, ini adalah akar permasalahan yang ingin kita selesaikan, yaitu kehidupan yang tidak seimbang. Nah, yang membuat hidup dia tidak seimbang itu apa sih? Yang pertama itu ada metodenya atau metode. Nah, mungkin di aplikasinya dia atau di fitur yang dia gunakan itu tidak cocok. Seperti tidak ada fitur deposito, yang dimana ketika dia memiliki gaji, semisal nominal 10 juta rupiah, namun dia ingin menabung gitu. Nah, jadi dia sebulan ini punya budget untuk per bulannya itu 5 juta. Dan 5 jutanya itu sama dia mau ditabungin untuk bulan depan, agar ketika dia bulan depan masih punya pegangan atau buat keperluan lain. Nah, itu fitur deposito. Selanjutnya tidak ada fitur reminder, yang dimana tadi sudah saya jelaskan, dia kan 5 juta itu buat per bulan. Nah, pasti per hari dibagi 30 hari, yang dimana per harinya semisal 100.000 rupiah. Nah, ketika 100.000 rupiah itu sudah dipakai sehari, tidak ada fitur reminder, takutnya dia menggunakan uang-uang harian lainnya. Nah, makanya ini tidak ada fitur reminder yang membuat kehidupan dia tidak seimbang. Itu di bagian metode. Selanjutnya ada di debit. Nah, di debit yang membuat dia hidup tidak seimbang apa sih?
Pertama itu dia tidak konsisten melakukan sesuatu. Kenapa dia tidak mau konsisten melakukan sesuatu? Pertama, dia tidak dapat mengatur waktunya dengan baik. Dia tidak bisa mengatur antara pekerjaannya dia, aktivitas pribadinya dia, kesehatan dia, keluarga. Nah, selanjutnya ada dia tidak dapat mengatur keuangan dengan baik, seperti yang tadi di metode. Misalnya dia tidak ada fitur deposito dan tidak ada fitur reminder. Nah, dia tidak bisa nih, misalnya kayak tadi pengeluaran dia 100.000, tapi ternyata karena dia sering belanja, nah makanya itu pengeluaran dia menjadi berlebihan yang membuat kehidupan dia tidak seimbang. Selanjutnya itu ada pekerjaan atau work. Nah, jam kerja yang panjang dan deadline mepet membuat hidup dia tidak seimbang, sama seperti yang tadi. Dia mau ngatur keluarga, misalnya kehidupan dia pribadi antara makan, itu membuat dia jadi keteteran gitu. Terus beban kerja yang terlalu banyak sama tadi. Nah, selanjutnya dia tidak dapat fokus mengerjakan satu tugas dalam satu waktu karena jam kerja panjang, deadline mepet, terus banyaknya beban kerja terlalu banyak, itu dia jadi bingung mau ngerjain yang mana dulu nih. Nah, terus selanjutnya ada health atau kesehatan. Karena tadi semua dia tidak dapat atur, kesehatan dia juga pasti nggak mungkin teratur dong, karena dia nggak seimbang nih sama pekerjaan dan sebagainya. Yang pertama itu pasti kurang berolahraga, apalagi dia tidak kerja banyak, terus dia tidak konsisten melakukan sesuatu, pasti kurang berolahraga juga. Itu yang membuat kehidupan dia tidak seimbang antara kesehatan dia. Selanjutnya ada makan makanan junk food. Kenapa dia sering makanan junk food? Karena tadi jam kerja panjang, mepet deadline-nya, pasti dia kan kemungkinan untuk masak itu sulit ya dibagi waktunya ya. Nah, makanya dia sering membeli makanan junk food atau order. Terus kurang tidur. Tadi kurang tidur juga sama di pekerjaan. Karena pekerjaan dia banyak, makanya dia jadi kurang tidur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, sekian dari akar permasalahan kehidupan tidak seimbang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu akar permasalahan dari kehidupan tidak seimbang, yaitu ada metode habit works appeal. Maka kita setuju untuk membuat aplikasi bernama work-life balance, dan di mana kita sudah berdiskusi dan sepakat bahwa visi dari aplikasi work-life balance ini kita akan fokus pada 4 poin ini. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Yang kedua adalah mendukung kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga adalah membentuk kebiasaan yang positif. Dan yang terakhir adalah memberi metode manajemen yang praktis. Oke, dan setelah visi itu kita bisa lihat bagaimana kita bisa mencapai visi tersebut. Untuk mewujudkan visi besar kami, arah pengembangan aplikasi akan berfokus pada 3 pilar utama yang dirancang untuk menjawab setiap akar masalah yang dihadapi pengguna. Yang pertama adalah manajemen terpadu, satu platform untuk kendalikan jadwal tugas dan keuangan. Dan yang kedua adalah kesejahteraan proaktif yang mendorong disiplin individu dan kebiasaan sehat secara konsisten. Dan yang terakhir adalah produktivitas cerdas, bekerja lebih efektif bukan lebih lama untuk menjaga yang namanya kebutuhan. Karena kita itu menghadapi yang namanya masalah gadget lah, yang dimana sedikit-sedikit malas berbahan, dan baru mengerjakan sedikit video burnout, terus pengen healing. Maka gitu kita membuat aplikasi ini untuk solving dan mencari tahu bahwa kenapa sih gadget ini sering burnout. Maka dari itu produktivitas cerdas ini adalah solving utama untuk permasalahan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah stakeholder dan lingkup ruang proyek yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi stakeholder. Di sini ada main user atau pengguna utama. Yang pertama ada pekerja kantoran, kedua ada mahasiswa, ketiga ada freelancer, keempat ada content creator dan lain-lain. Di sini ada developer atau tim pengembangan kita, di sini ada designer, kedua programmer, ketiga quality tester. Yang keempat ada potential partner atau mitra potensial. Di sini ada gym. Kita kan ceritanya mau berolahraga, jadi kita ingin berpartneran sama yang punya gym. Terus di sini ada aplikasi kalender, e-wallet atau bank digital. Di sini ada support stakeholder atau pendukung, investor, psikolog atau enggak people development. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkup proyek. Di sini garis besarnya apa saja sih? Pertama,
salah satu fitur Google kami itu adalah reminder atau notifikasi. Remindernya itu bisa getaran atau enggak notifikasi seperti biasanya, memberitahu user kapan dan waktu. Dashboard, keseimbangan grafik work-life ratio itu dapat discuss juga. Kalau rekomendasi otomatis, rekomendasi untuk beraktivitas bisa saja kayak, ayo hari ini kita akan berolahraga, atau enggak hari ini tidurmu kurang tepat. Di sini juga bisa disetting bersama fitur reminder seperti getaran. Nanti remindernya juga akan dicampur sama rekomendasi otomatis, seperti di notifikasi itu ada sekarang ayo kita olahraga, atau sekarang kita tuh kurang tidur. Lingkup awalnya hanya tersedia untuk website atau enggak aplikasi. Selanjutnya akan membahas tentang identifikasi kendala. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kendala. Yang pertama adalah kendala teknis, yaitu keterbatasan dalam integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Contohnya adalah Google Calendar atau aplikasi produktivitas lainnya. Yang dimana ini ada batasan API atau application programming interface dan identifikasi. Yang kedua ada kendala waktu, yaitu waktu penggunaan untuk mencapai target MVP atau minimum viable product sangat terbatas jika kita terlalu banyak mengenal fitur-fitur di fase awal. Solusinya kita ini akan mengenal fitur-fitur yang menurut kita ini yang penting-penting saja agar pengembangan dapat lebih cepat. Kemudian yang ketiga ada kendala biaya, yaitu kebutuhan dana untuk infrastruktur seperti server, database, dan notification. Ini sangat minim karena kita sendiri ada perusahaan kecil dan di mana data ini berasal dari kita sebagai developer, tidak ada investor semacamnya. Kemudian yang keempat ada kendala SDM, itu tim kita sangat terbatas, hanya 5 orang, sehingga pembagian tugasnya harus tepat. Misalkan ada yang jago desain, ini akan menjadi UI designer, ada yang jago programming, ini akan menjadi programmer, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kendala adopsi pengguna. Kita ini butuh satu strategi agar si pengguna ini mau disiplin menggunakan aplikasi itu. Contohnya misalkan ada orang yang ingin menggunakan aplikasi workout. Pada awalnya dia ini akan sangat antusias dalam menggunakan aplikasi itu. Namun di suatu titik, misalkan di hari ke-7 atau hari ke-14, dia ini akan mulai bosan, sehingga dia ini akan menghapus aplikasi itu. Oleh karena itu, kita ini butuh sebuah fitur untuk membuat si pengguna ini tertarik untuk menggunakan aplikasi kita setiap hari. Di mana kita ini akan menyediakan fitur achievement, reward achievement. Misalkan si pengguna ini di hari Senin sudah menyelesaikan tantangan di hari itu, dia ini akan mendapatkan reward achievement, dan achievementnya akan kita terus tambahkan setiap harinya, sehingga si pengguna ini akan konsisten menggunakan aplikasi ini. Sekian. Untuk presentasi dari kami sudah selesai. Mungkin sebelum kami tutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Jadi dari hasil presentasi ini, kami dari kelompok 6 akan membuat aplikasi berbasis website untuk awalannya. Dan aplikasi atau website yang kami akan buat ini judulnya adalah Work-Life Balance, yang dimana website ini kami buat untuk tujuannya untuk membantu kita dalam mengatur kehidupan kita sehari-hari. Karena kita merasa bahwa kehidupan kita di era digital ini, terutama untuk anak-anak Gen Z gitu ya, itu masih sulit gitu untuk mengatur keseimbangan kehidupan kita, mulai dari pekerjaan, lalu olahraga, dan juga quality time-nya. Jadi dengan adanya website ini, kami harap website ini bisa membantu terutama Gen Z gitu ya, untuk membantu menyeimbangkan kehidupan mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau